Panjang yang ada di bangku audiens dan teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya mau buka-bukaan rahasia karena ada kata-kata siasah. Saya ini sama Nur Lapuk itu sama-sama di Sarekat Islam, ya. Jadi ada kata-kata Cokro Aminoto yang sampai sekarang menjadi slogan yang bagus. Sepintar-pintar siasah, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid. Nah, itu ininya apa, moto atau kredonya dari Sarekat Islam. Nah, siasah itu artinya keterampilan politik. Dan keterampilan politik itu bisa diungkapkan, bisa juga tidak diungkapkan, kan begitu, Bang Salim ya. Jadi di sini mungkin lebih tepat mungkin strategi kali ya, atau tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Kalau siasat yang sebenarnya itu adanya di kepala masing-masing lah kira-kira gitu. Tapi terkait dengan demokrasi tadi, ini menarik sebetulnya. Jadi saya tuh dalam pledoi saya juga bilang bahwa di zaman Romawi 2300 tahun yang lalu itu ada pepatah tentang roti dan sirkus berikan kepada rakyat agar pengambilan keputusan kekuasaan politik di Romawi itu berjalan dengan bebas gitu. Jadi berikan rakyat itu perut dengan roti, tidak boleh terlalu kenyang, ya. Tapi juga jangan sampai kelaparan, gitu. Ya. Pokoknya ngepas banget gitu. Nah, setelah itu sisanya dikasih hiburan, namanya sirkus. Jadi roti dan sirkus, biar mereka rakyat sibuk dengan itu, melihat gladiator dan sebagainya. Kemudian pengambilan keputusan di senat atau di kekaisaran itu berjalan dengan lancar begitu. Termasuk di situ di dalamnya adalah kaum oligarki. Jadi oligarki itu dari zaman Aristoteles itu sudah ada kata-kata oligarki itu. Jadi kaum oligarki bersama penguasa berkonspirasi, bercengkrama, dan rakyat banyak diberikan roti dan sirkus, kira-kira begitu. Nah, tadi kemarahannya Saudara Nur Lapong itu adalah bahwa situasi ekonomi yang tidak menguntungkan atau tidak mencukupi buat rakyat banyak itu menyebabkan money politics atau politik uang, ya, politik yang memberikan harapan-harapan palsu itu menjadi penting gitu. Dan inilah yang menjadi takaran kualitas demokrasi. Jadi semakin orang papa, semakin orang tidak punya apa-apa, semakin miskinlah rakyat, kualitas demokrasi masih semakin buruk gitu. Nah, ada studi demokrasi yang mungkin kalau kita dalam skala sekarang ya, kira-kira kalau 6.000 US dollar per kapita per tahun, kira-kira baru agak lumayan demokrasi kita. Nah, kita ini kan sekarang di bawah 4.000 ya, di bawah 4.000 income per kapita kita, dan itu pun dibagi rata gitu. Artinya yang cuma dapat 1.000 atau di bawah itu juga itu mayoritas barangkali. Selebihnya itu kan pendapatan nasional dibagi sama jumlah penduduk, ketemu angka 4.000 kurang itu lah. Tapi kita tahu kan, ada yang mendapatkan satu bulan 10 miliar, ada yang dapatkan satu bulan mungkin nggak dapat apa-apa gitu. Tapi dibagi rata dapatnya 4.000 kurang tadi. Tapi di sini demokrasi memang jadi pertanyaan gitu. Apakah demokrasi yang seperti ini akan memiliki kualitas yang menghasilkan aktor-aktor penyelenggara negara baik di parlemen maupun di eksekutif itu yang berkhidmat kepada rakyat? Faktanya tidak. Jadi dari pemilu ke pemilu kita tahu bahwa anggota DPR maupun eksekutif, apalagi sekarang ini ya, itu semakin tidak berkhidmat kepada rakyat.
Kita tahu kalau nggak salah sekarang hampir 300 ya di DPR itu pengusaha. Jadi pengusaha karena dalam sistem demokrasi yang money politics tadi gitu kan, ya sudah dia nggak perlu pasang baligo kok sekarang tuh. Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang ikut caleg ya, itu nggak perlu pasang baligo. Yang penting ada duit, kumpulkan di amplop 100 ribuan, bikin 200 ribu amplop gitu, 300 ribu amplop. Kan bahkan ada yang udah pernah ketangkap dulu kan, ada yang ngumpulin 400 ribu amplop, ada 1 juta amplop, bagi-bagi, nyoblos nomor sekian gitu. Dan itu akhirnya terpilih jadi anggota DPR. Itu udah menjadi obrolan biasa. Jadi orang memilih bukan berdasarkan program orang itu, tapi berdasarkan berapa rupiah yang dia terima. Nah kalau seperti itu akhirnya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang tidak berkhidmat untuk rakyat. Semacam ya lo udah gue kasih duit ya terserah gue gitu. Dan ternyata keputusan-keputusan politik yang di-endorse oleh parlemen maupun di eksekutif banyak yang tidak masuk akal. Omnibus Law misalnya, Omnibus Law tuh semua orang bergerak kok gitu. Rakyat tuh bergerak, profesor-profesor bergerak, ya kan? Bahwa ini nggak pas gitu, nggak benar buat Indonesia, melanggar konstitusi. Tapi nggak peduli, mayoritas yang ada di parlemen dan eksekutif, gue pengen gitu. Ya udah akhirnya Omnibus Law itu menjadi undang-undang, ya kan? Bahkan banyak orang menjadi korban gara-gara Omnibus Law itu. Mungkin saya salah satunya. Sebenarnya jadi lucu kan, saya di penjara gara-gara mengatakan Omnibus Law inkonstitusional, kan gitu kan? Kata yang nangkep saya, enggak, Omnibus Law itu beneran, enggak melanggar, kamu bohong, bikin bohong, kamu gak berita bohong. Ini bagus Omnibus Law. Saya bilang enggak, ini jelek, melanggar konstitusi. Enggak, bagus. Karena punya kuasa, saya ditangkap kan kira-kira gitu. Kita kan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi bilang ini inkonstitusional. Artinya saya basis untuk perkara saya dan perkara beberapa teman-teman kita yang lain juga jadi dengan sendirinya hilang begitu lah. Tapi ya itulah faktanya. Sekarang kita dan tidak puas dengan undang-undang itu, ada peraturan-peraturan lain, ada ibu kota negara, ibu kota negara ya, IKN. Sekarang atau ada yang menyebut, saya baca di media sampai hampir 1.500 triliun. 1.500 triliun untuk membangun IKN. Ada yang mengatakan sekitar 500 triliun itu mungkin tahap awal. Dan ada APBN yang sekitar berapa 50% harus dialihkan ke sana. Politik itu kan sebetulnya alokasi sumber daya. Sejatinya politik itulah kebijakan mengalokasikan sumber daya. Itu sejatinya politik itu. Nah sekarang keputusan itu ya, keputusan politik mengalokasikan untuk ibu kota negara yang katakanlah sampai 1.500 triliun nantinya gitu ya, itu diutamakan ketimbang memastikan bahwa 22 juta, ini kata Bappenas dan kata ADB ya, Asian Development Bank tahun 2018 ada penelitian bahwa terdapat 22 juta orang Indonesia kelaparan kronis. Itu riset dari Bappenas dan ADB, resmi itu. Silakan baca di internet kalau nggak percaya. Ada 22 juta orang kelaparan kronis, artinya ada 30 bayi stunting. Stunting itu kekurangan gizi lah, 30%. Nah kalau Anda sebagai Bang Beni sebagai penguasa yang berkhidmat untuk rakyat, ya kan misalnya begitu, pasti uang 500 atau 1.500 triliun itu nggak akan dialokasikan untuk bangun gedung-gedung, untuk bangun jalan-jalan, gedung-gedung baru yang ada di Kalimantan sana, ya kan, karena itu tidak berdampak kepada 22 juta orang miskin atau mungkin puluhan juta orang miskin sebetulnya ada gitu. Tapi faktanya terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kita harus bagaimana? Kan begitu ya Pak Nur Lapong ya. Ini kita situasinya udah semacam kayak jalan buntu. Nah saya tidak menganjurkan, tapi cuma menyampaikan kepada teori-teori atau fakta-fakta yang berkembang di berbagai negara, bahwa kekuatan modal oligarki itu ya hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan pasar.
Nah, ini penting. Jadi kekuatan massa yang terus-terus menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan itu, maka itu mungkin bisa berubah, gitu ya. Dan itu terbukti dari beberapa peraturan atau undang-undang yang akhirnya berubah setelah ada kekuatan massa yang mengawal perubahan itu. Nah, forum-forum di sini, forum-forum kecil, mungkin saudara-saudara tidak termasuk yang terhipnotis dengan kalau dulu roti dan sirkus, kalau sekarang sepiring nasi dan sinetron, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan kita bukan penonton sinetron yang setia gitu, sehingga kita tetap alert, waspada terhadap keputusan politik. Dan saya nggak bisa bicara lebih teknis di sini, Pak Nur Lapong, karena itu bisa ditangkap lagi nanti. Gitu. Ya, tapi intinya doa saya kepada Allah begini, ya Allah, cabutlah nyawa saya di saat saya sedang membela orang-orang tertindas. Itu doa saya tuh. Ya mudah-mudahan saya bisa begitu, mudah-mudahan. Karena belum tentu juga. Begitu besar godaan gitu loh. Godaan yang bisa saya jalani untuk kemudian tidak lagi berkhidmat kepada rakyat jelata lah begitu. Dan ya saya berperang dengan hasrat itu. Karena saya ingin mati dalam keadaan sedang berjuang, ya, dan sesungguhnya ada juga, saya nggak tahu atau hadis atau apalah, sesungguhnya kekuatan kita itu ada pada persekutuan kita dengan orang-orang lemah dan tertindas, kira-kira gitu. Mudah-mudahan Guntur 49 di mana Pak Sudiryo Sastomo ini, saya waktu di penjara tahun 89-90 ya, saya dikirimi buku-buku dari Guntur 49 ini, ya, Pak Sudiryo Sastomo mengirim buku-buku ke saya, dan ya alhamdulillah tetap memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi obor lah ya, perubahan. Dan mungkin satu hari nanti kita bikin acara yang yang hadir di sini sampai ke jalan-jalan sana tuh. Itu artinya revolusi sudah dekat. Terima kasih, selamat berjuang. Saya mungkin nggak lama ikut sebentar di sini karena tadi dari jam 2 udah standby. Tapi ada acara katanya baru dimulai jam sekarang, ya nggak apa-apa. Saya jam 4:15 itu ada kegiatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload. Ini masih ada waktu setengah jam. Sekarang jam 3:45. Bang Benny bilang NKRI harga mati. Itu di dalamnya bisa dijual ya? Bisa dong. Karena harga mati itu cuma nggak bisa ditawar. Bagus juga tuh ide. Gitu ya. Jadi NKRI harga mati itu bisa dijual. Bisa dijual. Dia nggak salah loh. Betul. Nah yang ada karena salah urus NKRI mati harga, ada juga bang. Mati harga, jadi udah nggak jelas gitu loh. Jadi NKRI disuruh berhenti ngebor di Natuna Utara sama pemerintah RRC, yang teriak NKRI harga mati, yang belum ada tuh. Nah, jadi gue jadi bingung juga sebenarnya teriak NKRI harga mati itu untuk apa? Untuk apa? Kayak jualan saham. Jadi kapal asing mondar-mandir di Natuna Utara, melarang Indonesia untuk mengeksplorasi di wilayahnya gitu. Dan itu berita di mana-mana. Tapi nggak ada yang berteriak tentang itu. Yang berteriak hanya teman-teman kita gitu loh, yang tidak pernah teriak-teriak NKRI harga mati. Jadi jelas ini ada kemunafikan dalam kata-kata NKRI harga mati. Ada kejahatan yang sedang disembunyikan dari kata-kata NKRI harga mati. Karena sejatinya itu orang-orang seperti kita kemudian yang berteriak-teriak kalau ada orang yang mengganggu NKRI. Nah ini satu catatan. Nah, memang kalau mengurai benang kusut situasi sekarang ini agak bingung ya. Karena kita sudah dulu itu Bung Karno sama Bung Hatta jadi presiden itu lagi dalam satu rapat PPKI lah kira-kira begitu. Tapi kita belum punya presiden, kira-kira gitu.
wakil presiden. Akhirnya ada orang Sunda namanya Otto Iskandar Dinata mengusulkan, ya udah kalau gitu kan ini aja kita pilih, kita tentukan di sini aja. Bagaimana kalau Soekarno dan Hatta menjadi pasangan presiden? Yang lain gimana? Setuju. Selesai gitu. Jadi kira-kira orang yang terpilih menjadi pemimpin bangsa pada saat-saat itu, saya tidak hanya bicara Soekarno dan Hatta, saya bicara semua, ada Natsir, ada Syahrir, ada Agus Salim, dan lain-lain semua. Adalah orang yang paling terbukti berkhidmat kepada rakyat banyak. Ya, jadi orang yang paling berkhidmat kepada rakyat banyak, dia kira-kira yang udah memang Anda cocok untuk memimpin bangsa ini. Karena tidak ada one man one vote gitu. Nah, ini juga bisa dilihat begini. Kalau kita lihat pemimpin saat Indonesia Merdeka itu katanya Pak, tidak sampai satu bus orang yang lulus sarjana S1 dikumpulkan seluruh Indonesia, masuk satu bus itu busnya masih kosong, belum penuh gitu. Orang yang bertipe sarjana pada tahun 45. Ya, di rakyat kita tuh masih mayoritas buta huruf dan sebagainya. Tapi kita punya kelas pemimpin seperti orang-orang itu. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Syahrir, ini kan Natsir dan sebagainya. Kelasnya itu. Semakin sekarang setelah 73 tahun lebih, 74 tahun merdeka, ya kan? Itu semakin banyak orang pintar, semakin banyak sarjana, doktor apa semua. Tapi kualitas pemimpinnya, baik di eksekutif maupun di legislatif, jauh di bawah kualitas pemimpin seperti pada tahun-tahun saat Indonesia berdiri. Itu luar biasa. Jadi ada keanehan gitu loh. Jadi di saat rakyat kita masih sekelas itu, banyak buta huruf, pemimpinnya begitu hebat. Tapi ketika rakyat kita sudah mulai bisa baca, mengerti, mungkin pemimpin-pemimpinnya itu malah semakin bodoh, itulah kira-kira gitu. Makin bodoh, makin gak ngertinya cuma transaksi politik, gue dapat apa, lo dapat apa gitu. Nah ini artinya malapetaka buat bangsa ini, malapetaka. Nah tugas kita itu memang, kalau kata Lenin itu ada the impending catastrophe and how to combat it, itu Lenin. Malapetaka di masa depan dan bagaimana memeranginya. Ya, saya tidak suka cara Lenin dalam menggunakan ideologi komunisme dalam memerangi masa depan yang itu. Kita punya agama, kita punya Pancasila, kita punya apa. Tapi kira-kira kata-kata itu penting, bahwa akan ada masalah besar di masa depan. Kita ini gimana? Nah, pertemuan seperti ini saya hargai. Pertemuan Nurlapong, ada Aliansi Rakyat Merdeka, Aliansi Rakyat Menggugat, ada apapun pertemuan yang mesti membicarakan masa depan bangsa itu harus kita hargai. Dan kita boleh jadi merasa menjadi orang-orang yang aneh sebentar lagi. Atau sebaliknya, orang-orang aneh seperti kita yang kemudian bisa meracuni orang-orang banyak yang akhirnya berpikiran waras seperti kita. Karena memindahkan ibu kota itu menurut saya satu pikiran yang tidak waras gitu. Tidak masuk akal membuang ratusan triliun, bahkan lebih dari 1.000 triliun mungkin, ketika rakyat kita sedang begitu banyak puluhan juta orang miskin. Itu nggak masuk akal, nggak waras itu, kebijakannya nggak waras. Tapi terjadi. Nah makanya kita nggak boleh pesimis. Tadi ada bisa grafik. Banyak juga yang mengatakan tahun 98 itu nggak ada yang mendesain kok. Artinya begitu saja tiba-tiba terjadi perubahan. Kita nggak tahu. Besok tiba-tiba kaum milenial, mahasiswa, guru, petani, kaum miskin kota, para intelektual, profesor-profesor, ya walaupun sekarang udah satu-satu kena juga tuh ya, ada BRIN yang yang di PHK, ilmuwan-ilmuwan yang jadi baru ngerasa juga, oh ternyata kena ke gue juga gitu loh. Ya kan, profesor-profesor yang tadinya santai-santai gitu kan, tiba-tiba kena juga, wah tiba-tiba gue di PHK, nggak dapat pesangon apa gitu kan, rame itu beritanya. Akhirnya kena juga. Nah lama-lama ketika ketidakwarasan itu
mencapai ke semakin banyak orang, nah mungkin di situ baru mulai timbul kewarasan bersama. Jadi dibalik gitu. Ketika ketidakwarasan itu nyampe kita semua, baru semua orang berpikir dan ingin ada perubahan yang senyata-nyata. Saya rasa begitu karena kadang-kadang orang Indonesia tuh kalau belum benar-benar apalagi ini mohon maaf nih ya, saya bukan saran. Ada istilah orang Jawa tuh matinya di pangku. Matinya di pangku. Jadi walaupun dia miskin, menderita dan sebagainya, tapi diberikan harapan, kita baik-baik, ya kan, mendekati dengan cara sederhana, tapi dia kelaparan sebetulnya, dan dia bisa rela mati karena itu. Ini kultur yang semua orang udah tahu lah. Nah, kultur ini saya rasa harus berubah. Kita jangan mau mati sambil di pangku, ya. Tapi kita tetap harus hidup, harus makan. Dan langkah-langkah itu salah satunya dimulai dari acara-acara seperti ini. Jadi kita berterima kasih kepada semua teman-teman. Acara-acara seperti ini harus diadakan di mana-mana, membangun kewarasan bersama. Dan saya sendiri sekarang sedang membangun sebuah organisasi yang bukan membangun lah, bahkan sedang dalam organisasi yang besar, juga dalam rangka ikut berkontribusi dalam perubahan itu. Perubahan seperti apa, kata Pak Iza Rafiq, kita sama-sama nggak tahu. Tapi saya sebenarnya kurang setuju kalau dinyatakan perubahan yang institusional. Karena sebetulnya kalau ada gerakan massa kemudian terjadi perubahan, itu juga konstitusional juga gitu. Ya, jadi kalau yang tidak konstitusional itu kan bersenjata, merebut, membunuh dan sebagainya. Tapi kalau gerakan massa dan sebagainya itu gerakan menuntut ya perubahan dan berubah, dan itu konstitusional. Dan kita berharap tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir. Nah, setelah perubahan itu yang saya harapkan, ini yang kita sadar, makanya di WA saya tulis tuh Constitutional Democratic Revolution. Jadi revolusi demokratis dan konstitusional. Maksudnya apa? Dengan kebijakan-kebijakan ketika kita ketika teman-teman kita atau kekuasaan politik ada pada orang-orang yang sepaham dengan kita. Jangan lagi sekedar berganti kekuasaan, berganti parlemen, tapi kelakuannya semakin hancur, akhirnya nggak boleh. Dan ternyata memang itu bisa. Bisa, karena itu kita nggak boleh kecil hati, ya kan? Pahala kita nggak dihitung dari berapa keberhasilan kita dapat kan, tapi pahala kita dihitung dari seberapa banyak kita melakukan perjuangan atau kebaikan. Jadi nggak usah khawatir apakah kita takut nggak berubah besok, lusa baru bisa 10 tahun lagi, kerja aja terus lah gitu. Kapan terjadinya kita nggak tahu, tapi kita nggak boleh diam gitu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, pada saatnya kita akan bertemu lagi pasti dengan suasana yang lebih berbeda, ya, dengan hiruk pikuk juga yang berbeda, karena orang-orang seperti kita itu tidak di sini saja, ada di mana-mana Pak Nurahong, ada di sudut-sudut pasar, di gang-gang, sekarang sedang membicarakan itu. Dan sedikit saja keliru kekuasaan dalam bersikap nanti ke depan ini, merasa bisa terjadi perubahan yang agak serius gitu. Terima kasih sekali lagi, selamat berjuang. Kita insya Allah jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Pak Nur ya, telah memberi kita semangat masing-masing ya. Ada view baru dari Om Jung Ho.